Halo sahabat Radio Askara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi saya Lina Puspitaningsih menemui Anda dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pokok kontemplasi kita pada edisi kali ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah seruan pertama Tuhan Yesus dalam khotbahnya di salah satu bukit di Galilea, di Israel bagian utara pada 2000 tahun yang lampau. Ya, bagaimana kita bisa mengertinya? Pendeta Freddy Makitan, pembimbing tetap kita dalam acara Kata dan Nada akan menjelaskannya. Dan setelah itu, kita akan mendengarkan sebuah lagu rohani yang berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan, suara Victor Huta Barat. Oke sahabat, mari kita lebih dahulu simak bersama renungan berikut ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Freddy Makitan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudaraku, di suatu pagi yang cerah, Tuhan Yesus naik ke atas sebuah bukit di dekat kota Kapernaum di Galilea. Yesus naik ke atas bukit untuk berkhotbah dan mengajar kepada banyak orang yang datang mengikuti Dia. Murid-muridnya yang berjumlah 12 orang duduk di sekelilingnya. Khotbah dan pengajaran Yesus memang cukup panjang, tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya pada kitab Injil Matius pasal 5-7. Khotbah Yesus ini dibuka dengan sejumlah ucapan bahagia. Kurang lebih ada 9 ucapan bahagia yang disampaikan kepada audiensnya pada waktu itu. Dan ucapan bahagia yang pertama berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ini dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Ya, dari segi politik, ekonomi, dan sosial, orang-orang Israel pada waktu itu memang sedang menderita karena bangsa ini sedang berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi yang cukup kejam. Penjajahan Romawi sudah berlangsung lama, sampai pada masa pelayanan Yesus di hadapan publik sekitar tahun 27-30 Masehi. Penjajahan Romawi sudah berlangsung sekitar 90 tahun. Penderitaan baik fisik maupun mental atau penderitaan batin yang dialami orang-orang Yahudi itulah yang membuat mereka semakin berharap dan menantikan Mesias, utusan Allah, untuk melepaskan mereka dari penjajahan Romawi ini. Israel menantikan Mesias yang menurut penafsiran mereka akan muncul dari antara orang Yahudi untuk memimpin bangsa Yahudi, untuk memperoleh kembali kemerdekaan dan keagungan mereka di masa lalu dalam pemerintahan Raja Daud kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Dan pada waktu yang sama, orang banyak atau rakyat biasa di masa Yesus juga tidak sejahtera di bawah kepemimpinan religius para imam, juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang adalah rabi-rabi Yahudi yang sangat dihormati. Padahal kehidupan ekonomi keluarga para pemimpin Yahudi sendiri sebenarnya cukup baik. Rakyat harus membayar pajak, baik kepada pemerintahan kekaisaran Romawi maupun kepada pemerintahan kerajaan Israel sendiri yang masih di bawah kekuasaan Herodes. Bahkan tanah-tanah milik rakyat pun seringkali tersita begitu saja oleh strategi jahat pemerintahan penjajah, oleh tentara Romawi dan para penagih pajak. Di samping itu, rakyat juga punya sejumlah keharusan menaati peraturan-peraturan agama Yahudi. Setiap umat harus memberikan persembahan demi pemeliharaan bait Allah yang mewah dan megah, kebutuhan pembiayaan ritual agama yang banyak-banyak itu, serta kebutuhan kehidupan para imam dan para pemimpin agama. Jadi memang secara fisik rakyat cukup menderita. Itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sementara itu,
bukan saja secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kebutuhan spiritual rakyat biasa dan orang kebanyakan ini pun tidak terpenuhi. Mereka hanya diberikan kewajiban yang ketat berdasarkan aturan agama, menyangkut semua ritual agama yang ada menurut hukum Taurat dan peraturan-peraturan tambahan lainnya. Tetapi sayang, tidak pernah tersentuh kebutuhan terdalam, yakni kebutuhan rohani yang sebenarnya, yakni kedekatan mereka sebagai manusia ciptaan dengan Allah sebagai pencipta, keselamatan dari penderitaan yang bersifat rohani. Rakyat biasa memang tidak tahu tentang makna-makna rohani dari pesan-pesan kitab suci yang sesungguhnya mereka butuhkan. Yang mereka tahu hanya menaati semua aturan agama. Dengan kata lain, tidak ada kepuasan spiritual yang menyentuh akal budi dan hati batin mereka. Juga tidak ada harapan akan masa depan mereka. Hak-hak hidup sebagai manusia yang selayaknya juga terabaikan. Mereka tidak lebih dari objek yang memiliki kewajiban yang harus tunduk pada aturan, tetapi tidak memiliki hak untuk hidup sejahtera, seperti para pemimpin agama mereka. Jadi, kehidupan orang kebanyakan ini sangat sulit dari semua segi, fisik maupun non-fisik. Lengkaplah sudah penderitaan mereka, baik secara politis, ekonomi, sosial, maupun dalam kehidupan spiritual. Dari orang-orang kebanyakan atau rakyat biasa semacam inilah, selalu ada kelompok-kelompok yang senantiasa mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dalam jumlah yang besar dan berganti-ganti dari berbagai tempat, mereka datang mengikuti Yesus. Dan selama mengikuti Yesus dari semua pengajaran dan perbuatan Yesus, mereka justru mendapatkan kepuasan rohani atau kepuasan batin, pengetahuan keagamaan yang lebih luas dan dalam yang sungguh masuk akal. Dari pengajaran dan kuasa Yesuslah mereka memiliki harapan akan masa depan, juga mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit yang mereka derita, serta kelepasan dari cengkraman roh-roh jahat. Dan pada kesempatan-kesempatan tertentu, ketika mereka lapar, walaupun dalam jumlah yang banyak, mereka juga secara ajaib diberi makan oleh Yesus. Tentu saja dengan menyaksikan semua perbuatan ajaib Yesus, mereka juga mengharapkan akan Yesus inilah Mesias yang secara politis akan mengusir penjajahan Romawi yang sangat mereka benci. Jelaslah bahwa keadaan orang banyak ini memang miskin, haus dan lapar secara jasmani maupun rohani, walaupun tentunya dalam ukuran yang berbeda-beda. Hidup mereka terpenjara dalam kebodohan pengetahuan rohani dan tawanan setan. Juga mereka penuh dengan sakit penyakit, tetapi mereka mengikuti Yesus mencari keselamatan, kebenaran, dan jalan hidup yang benar. Dan mereka memang mendapatkan semua itu dalam Yesus yang penuh kuasa ilahi yang membawa terang dalam kehidupan mereka. Inilah kemiskinan di hadapan Allah. Dan itulah kebahagiaan, karena dalam kemiskinan mereka seperti itu, mereka menemukan Allah dan kebenarannya, serta harapan akan suatu kehidupan baru yang akan dapat mengubah mereka dari penderitaan kehidupan yang sedang mereka alami saat itu. Kehidupan semacam inilah yang disebut kerajaan sorga atau kerajaan Allah, yaitu suatu kehidupan yang disediakan oleh Allah sendiri untuk manusia ciptaannya, tanpa diskriminasi dari segi apapun. Ini suatu kehidupan yang diperintah oleh kebenaran, kesucian, dan cinta kasih yang berasal dari Allah sendiri. Ini suatu kehidupan yang menyelamatkan dan memelihara setiap orang yang ingin masuk ke dalamnya. Kerajaan surga itu bukan utopia atau khayalan, bukan kehidupan yang hanya bisa dinikmati setelah kematian. Kehidupan dalam kerajaan surga ini bisa dirasakan kini, di sini, di dunia yang nyata ini. Walaupun mungkin belum sempurna, kehidupan ini akan menjadi nyata kalau dipimpin oleh orang-orang yang telah dibaharui oleh Allah. Dengan cara mengikuti semua ajaran Yesus serta turut melakukan apa saja yang sudah dicontohi oleh Yesus sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Saya ingin ulangi,
Apa yang diucapkan Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemiskinan baik secara fisik maupun non-fisik akan mengalami perubahan dalam kerajaan sorga, yaitu suatu kehidupan yang diperintah oleh kebenaran, kesucian dan cinta kasih yang berasal dari Allah. Dalam kehidupan kerajaan surga ini, semua orang akan diperlakukan secara adil. Hak-haknya dipenuhi secara pantas. Tentu saja kerajaan surga ini juga sekaligus menjadi bayang-bayang kerajaan Allah yang kekal setelah kematian dan setelah berakhir kehidupan secara fisik ini. Ya, demikianlah tadi sebuah ulasan yang sungguh menyentuh hati kita dan menjadi bahan kontemplasi kita masing-masing. Saya ingin membaca sekali lagi seruan Tuhan Yesus yang menjadi perenungan tadi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Oke sahabat, sebelum kita berpisah saya ingin menepati janji saya untuk menyajikan sebuah lagu rohani buat Anda. Lagunya berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan, disampaikan oleh Victor Huta Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih pamit dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan dalam acara yang sama, Kata dan Nada. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan?
selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.